Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu SH membuka forum group discussion penanganan darurat sampah di Gili Tramena bertempat di Aula Kantor Bupati Lombok Utara Selasa 20 Agustus 2024 kemarin. Turut hadir Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Lombok Utara Haji Usnul Ahadi SKM, JFPKPL BPPW NTB Arwan, para kepala OPD, Caket Sekabupaten Lombok Utara, serta undangan lainnya. Bupati Johan dalam arahannya menyampaikan bahwa persoalan sampah hingga saat sekarang ini belum dapat terselesaikan, khususnya di 3 Gili menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah daerah setiap tahunnya. Ketiga Gili sebagai salah satu objek wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana kunjungan wisatawan sangat tinggi, terlebih pada momen tertentu. Selain itu juga Gili menjadi sumber PAD pemerintah daerah. Jumlah sampah yang berada di 3 Gili mencapai angka 20 ton per hari, dikarenakan tingginya jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun lokal, tentunya membutuhkan solusi bagaimana agar bisa mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan. Saya harapkan melalui kegiatan FGD yang dihadiri oleh saudara-saudara kita dari BPPW Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan ada jalan keluar yang bisa kita lakukan dalam rangka mengatasi persoalan persampahan di ketiga Gili. Ini bagaimanapun harus ada pemecahan masalah, harus ada dipecahkan persoalan-persoalan sampah yang ada di ketiga Gili. Karena bagaimanapun juga Gili ini perhatian dunia internasional yang hadir di situ, yang jumlahnya jutaan orang satu tahun, tentu jadi persoalan bagi kita. Kalau sampah bertumpuk, apa yang harus kita lakukan? Mengangkat sampah dari Gili ke daratan sini juga sudah kita lakukan. Tentu persoalan itu memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu mudah-mudahan FGD hari ini akan menelurkan satu konsep penanganan sampah di Gili yang ideal, yang mampu kita laksanakan dan dapat kita laksanakan, sehingga persoalan sampah ini bisa kita pecahkan, bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya protes-protes sana sini yang dilakukan oleh masyarakat yang sampah. Yang mudah-mudahan melalui diskusi ini ada hal-hal atau jalan keluar yang bisa kita lakukan dalam rangka mengatasi persoalan sampah, khususnya di ketiga pulau kecil yang kita miliki. Hadirin yang saya hormati, memang kalau saya lihat masalah sampah hanya di Lombok Utara, tapi hampir di seluruh daerah kita, seluruh kota di Nusa Tenggara Barat juga persoalan sampah jadi persoalan. Karena pulau Gili ini pulau kecil, tentu kita banyak keterbatasan yang kita miliki. Kalau dalam kondisi low season mungkin produksi sampah sekitar 5-6 ton, tapi kalau high season ini sampah dijelaskan tadi sudah mencapai 18 ton per hari. Ini tentu menjadi persoalan bagi kita, khususnya ketiga Gili yang menjadi salah satu objek wisata utama di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui FGD yang juga dihadiri oleh BPPW Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kita semua pimpinan OPD ini, ada jalan keluar yang bisa kita gunakan dalam mengatasi persoalan sampah di ketiga Gili. Memang apapun yang kejadian di ketiga Gili menjadi persoalan. Kemarin masalah air bersih jadi persoalan. Ini air bersih alhamdulillah sudah ditangani. Yang pertama melalui 20 ton yang masuk, kemudian 10 ton yang lama,
saya yakin bisa terselesaikan. Hanya saja secara teknis saya tidak tahu karena saya juga belum melihat alatnya. Tapi kalau mendengar begitu proses pekerjaannya, insya Allah teman-teman sudah ada dari BKAD, kami tim TAP-nya akan mendukung. Tetapi ada pertanyaan saya begini Pak Kabit atau Pak Kadis, di sana kan ada kerjasama dengan SM ya, itu perlu dievaluasi kembali karena biasanya kalau setahu saya kalau kerjasama itu ada hak dan kewajiban masing-masing ini. Apakah nanti kalau kita membiayai dengan sedemikian besar KSM masuk, terus kayaknya tidak seimbang antara kewajiban dan haknya itu. Nah mungkin itu perlu dipelajari. Untuk ada Pak mantan Bapak Hukum Pak Setwan luar biasa. Kalau memang ya keadilan kerjasama itu saya itu saja yang saya pertanyakan. Terus kemudian tadi sudah disampaikan mengenai lokasi dan gedung sudah ada, tinggal alat, tinggal begitu ada uang nanti saya akan coba untuk berpihak. Political will anggaran kata Bapak Dian yang dari KPK itu. Kesempatan Pak Dian ya? Insya Allah saya dari KPK akan sepakat. Terima kasih. Kaitan masalah yang ditemukan oleh manusia itu sendiri, masalah sampah yang disampaikan, terutama ada di daerah destinasi 3 pulau atau Tremena yang paling urgensi yang perlu kita cari solusi adalah daerah Trawangan. Di Trawangan itu dari zamannya Belanda Utara sampai Palu itu di sebelah sampai sekarang yang tadi sudah dipaparkan sebagian oleh Pak Kadis bahwa setiap harinya kalau sistem itu rata-rata Trawangan saja 18 ton, belum minum air. Kalau hari ini tadi gila air saja hampir 8 ton kalau tidak ya gila air. Gila minum itu sekitar 2,5 ton, Trawangan 18 itu 3 bulan. Kalau kita hitung totalnya dengan daratan itu sebulan itu kurang lebih 98 per hari itu 98 ton per hari. Itu jumlah sampah ya. Nah sehingga yang paling urgent itu di Trawangan. Nah bagaimana pola kita sudah berkali-kali mencoba caranya, hari ini kita berharap ya, menemukan solusi yang terbaik ya. Terus yang lebih jelas nanti seperti apa. Tempat yang sama juga, Kadis Lingkungan Hidup Rusdianto MSI menyampaikan jumlah sampah di 3 Gili mencapai 20 ton per hari, sedangkan daya pengelolaan sampah yang mampu dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat hanya 5-6 ton per hari. Lebih lanjut, kata Kadis LH Rusdianto, segala upaya telah dilakukan untuk menangani permasalahan sampah, di mana sebelumnya telah dilakukannya sosialisasi dan pelatihan dalam mengelola sampah organik dan anorganik. Di sisi lain, PSM memiliki peran penting dalam mengelola sampah yang ada di 3 Gili. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah juga sudah menyiapkan biaya operasional. Peralatan di situ untuk mengolah sampah yang dibawa ke TPST. Namun sampai saat ini, walaupun TPST itu kita sudah operasionalkan, di situ ada 30 orang tenaga, termasuk tenaga pengangkut yang bekerja di TPST, dan semuanya itu sebagian besar itu tenaga dari SM, termasuk juga sebagian besar itu armada miliknya KSM. Kita pernah memberikan armada roda 3 dan juga mobil open cup yang merupakan CSR dari Bank Mandiri yang Pak Bupati sendiri menyerahkan ke KSM tersebut, tapi sekarang mobil-mobil itu sudah tidak bisa dipakai, jadi rusak mungkin karena kena dengan angin laut sehingga banyak peralatan atau spare partnya yang susah untuk diperbaiki, rusak lagi, dan itu kondisi yang dialami. Dan sampai saat ini sampah yang bisa dikelola itu 3-5 ton per hari. Sementara di saat seperti sekarang ini HCSM itu sampah itu bisa
bisa mencapai 18 ton per hari. Artinya bahwa masih banyak sisa sampah yang tidak bisa dikelola di TPST, tetapi sisa sampah itu dibawa ke tanah milik yang dikelola oleh KSM. Nah, inilah tumpukan sampah, akumulasi tumpukan sampah ini yang rawan sekali, sering terjadi kebakaran. Dan kemarin kami juga mendampingi tim dari Kasatgas KPK berkeliling ke lokasi pengolahan sampah, termasuk juga yang di Terawangan. Jadi kami sampaikan seperti apa yang kami sampaikan atau laporkan ke Pak Bupati. Jadi memang sarannya ya diminta kepada kita untuk mencari peralatan dan menyediakan sumber daya yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan saat ini, dan mudah-mudahan nanti dari BPPW bisa memberikan kami gambaran yang walaupun tentu kami terus. Pada kesempatan ini perlu kami laporkan kepada Bapak Bupati. Jadi untuk penanganan sampah di ini ada 2 pulau, Gili Air dan Gili Biru, sampah yang belum terkelola atau sisa pemilahan itu kita tarik ke daratan, kita bawa ke TPA Gili. Dan ini memang membutuhkan sumber daya tenaga, termasuk tentu biaya operasional yang cukup tinggi. Jadi kami pernah menghitung dengan diskusi kita dalam penanganan sampah Gili. Jadi dari paparan dan penilaian dari teman-teman BPPW, memang TPST di Terawangan itu sudah terbangun, tapi melihat kondisi sekarang, teknologi yang ada di dalam TPST itu, peralatan mesinnya itu memang tidak sesuai dengan kondisi untuk kita menangani sampah saat ini, sehingga mesin-mesin itu perlu di-upgrade atau mesin-mesin baru yang memang mampu menyelesaikan sesuai dengan timbulan sampah harian. Sehingga dengan adanya mesin-mesin tersebut tentu tidak akan lagi menyisakan sampah yang akan menjadi persoalan di lingkungan setempat maupun menjadi persoalan di kemudian hari. Begitu juga dukungan biaya operasional dan jumlah tenaga di situ juga harus perlu penyesuaian. Ini yang menjadi kesimpulan FGD kita pada persoalan penanganan sampah yang di Gili Terawangan khususnya. Untuk yang sementara waktu ini terkait dengan apa kondisi sampah karena high season begitu tinggi, apa upaya yang dilakukan oleh DLHKL sendiri? Saat ini memang kita mengoptimalkan. Jadi kami minta kawan-kawan yang di TPST termasuk KSM itu untuk meningkatkan jam kerjanya di dalam hanggar TPST itu sehingga maksimal di dalam pengelolaan, walaupun tentu memang masih ada sisa. Tapi dengan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan jam kerja, maka ini juga akan dapat mengurangi sisa sampah yang dibawa keluar TPST. Ini yang sekarang kita minta kepada kawan-kawan di PTD termasuk dengan KSM untuk mengoptimalkan. Baik, mohon izin Pak Bupati sebelum meninggalkan tempat, saya persilakan untuk melakukan sesi foto bersama. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.